Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai ending dan post credit scene dari film ketiga jagat sinema Bumi Langit, yaitu Virgo and the Sparklings. Jadi buat kalian yang belum sempat menonton filmnya satu ini, kita harus kasih spoiler alert ya, karena video ini akan berisikan banyak sekali spoiler dari awal sampai akhir. Jadi mohon izin, oke? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Seperti kita tahu bahwa di film ini dari awal ya menceritakan seorang gadis remaja SMA berumur 16 tahun yang bernama Riani, yaitu adalah seorang anak yang spesial yang memiliki kekuatan api dalam dirinya. Dan dia bisa melihat warna suara yang dihasilkan dari lagu dan juga perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kemampuan ini disebut sebagai sinestesia. Nah, Riani ini juga adalah anak yang pindah-pindah sekolah di Bandung karena kekuatan apinya yang kadang tidak bisa dia kendalikan, sehingga menyebabkan kebakaran terjadi di mana-mana. Dan itu membuat kedua orang tuanya harus berpindah-pindah kota untuk mencarikan sekolah untuk Riani. Akhirnya Riani pindah ke SMA Negeri 5 Bandung, yang dimana dia bertemu dengan lingkungan yang baru dan tentunya juga teman-teman yang baru seperti Sasmi, Usi, dan juga Monica. Nah, karena Riani sangat depresi ini, akhirnya dia memainkan sebuah lagu yang berjudul Sahabat Angin dengan versi akustik dari gitar yang ia mainkan. Nah, lagu tersebut ia ciptakan berdasarkan pengalamannya yang menjadi anak yang berbeda sendiri dari orang-orang yang lain, dan perasaannya yang ingin menjadi anak yang normal saja. Itu adalah lagu yang sangat spesial banget. Bisa kalian cek aja di YouTube officialnya Bumi Langit Official. Kalian bisa cek aja di Virgo Sparklings berjudul Sahabat Angin versi akustik. Oke, dengarkan sendiri. Oke. Nah, adegan ini sama seperti jadi di komiknya, terutama di komik Virgo Sparklings season 1, yang menceritakan bahwa semenjak Riani itu di kampusnya dia menjadi anak yang aneh. Akhirnya dia menyendiri di sebuah kelas dan mengambil sebuah gitar yang ia temukan untuk bernyanyi, menggambarkan perasaannya yang sangat menyesal karena dia itu menjadi anak yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, karena hal inilah maka Monica melihat Riani yang sedang bernyanyi itu dan berencana untuk merekrut Riani sebagai bagian dari band yang telah mereka bentuk. Namun salah satu dari mereka yang bernama Usi menolak Riani dengan tegas karena dia tuh nggak yakin bahwa Riani ini adalah anak yang bertalenta bernyanyi. Nah, inilah yang membuat Riani ini makin ingin menunjukkan keahliannya dalam bernyanyi, dan dia menunjukkannya ketika mereka berlatih band di sebuah rental musik dengan lagu yang mereka cover dari band Potret yang berjudul Salah. Akhirnya mereka fix untuk membuat sebuah band dengan serius ya, yang namanya diambil dari sebuah zodiak mereka masing-masing, yaitu The Virgos. Karena kebetulan aja Riani, Usi, Monica, mereka semua ini memiliki bulan lahirnya sama, yaitu di bulan September, Pak. Maka dari itu mereka gabungkan, alhasil mereka membentuk sebuah band yang bernama The Virgos saat itu, Pak ya. Nah, selagi di Virgos lagi naik-naiknya, Riani ini juga menyukai seorang pria fotografer yang bernama Leo yang sudah menolongnya tempo hari yang lalu ketika Riani ingin datang ke rental band untuk berlatih bersama teman-temannya. Dan ternyata terungkap bahwa Leo adalah seorang fotografer yang membantu sebuah band yang cukup terkenal di kalangan anak muda, yaitu Scorpion Sister. Band Scorpion Sister ini juga menjadi band kesukaan Riani, Usi, Sasmi, dan Monica. Bahkan lagu mereka sampai menjadi trending nomor 1 di sosial medianya. Nah, akhirnya Riani dan semua teman-temannya ini berencana untuk menaikkan band The Virgos ini ke permukaan agar mereka bisa menjadi terkenal seperti Scorpion Sister. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya The Virgos naik ke permukaan sehingga nama band tersebut mulai diperbicarakan oleh banyak orang. Sampai akhirnya mereka baru menyadari bahwa ada sebuah lomba di Stardom yang dimana band The Virgos lolos seleksi sebagai kontestan terbaik dan mereka berencana untuk tampil di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Riani melihat bahwa kota Bandung ini telah mendapati sebuah teror dari seorang berjubah hitam yang telah mengendalikan orang-orang tersebut dengan kekuatan suaranya, sehingga semua orang-orang yang terkena pengaruh tersebut maka mereka akan menjadi kesurupan. Bahkan teror ini sampai memakan korban jiwa. Nah, Riani yang menyadari hal itu langsung berlatih bersama teman-temannya untuk mengendalikan kekuatan api dalam dirinya agar dia bisa menyelamatkan semua para korban yang terkena pengaruh tersebut.
tersebut. Singkat cerita, akhirnya Riani ini menjalani 3 kehidupan yang berbeda, yaitu sebagai Riani sendiri, yang kedua sebagai vokalis dari band Virgo The Sparklings, yang ketiga sebagai Virgo sang superhero yang menjadi sorotan saat itu yang telah menyelamatkan banyak orang. Nah, justru inilah yang membuat Riani ini bingung mana jalan yang harus ia pilih. Sampai akhirnya band The Virgos bubar karena Riani sebagai Virgo ingin fokus menjadi superhero untuk menyelamatkan berbagai macam banyak orang yang terkena pengaruh jahat tersebut. Dikarenakan Riani sedang sibuk menjadi aktivitas sebagai superhero, akhirnya dia baru menyadari bahwa ternyata pengaruh tersebut berasal dari idolnya sendiri, yaitu Carmine, sang vokalis dari band Scorpion Sister. Nah, hal ini disebabkan karena dia tahu dari saat Carmine memergoki Leo dan Riani sedang berada di sebuah taman, dan Carmine menyuruh Riani untuk menjauh dari Leo karena memang pada dasarnya Carmine ini diam-diam suka dengan si Leo ini. Tapi ternyata Riani gak terpengaruh oleh kekuatan si Carmine ini, yang malah buat Carmine ini menjadi kaget kenapa si Riani ini gak terkena sihirnya. Nah, sebenarnya ada teori baru mengenai hal ini yang mengatakan kalau Carmine dan Riani ini adalah saudara dikandung, yang memang kekuatan ini mereka dapatkan sejak lahir. Karena sangat kebetulan gak sih bahwa kekuatan Carmine ini hanya bisa dinetralisir dengan kekuatan api dari si Riani ini. Seakan-akan kekuatan mereka ini menjadi berlawanan dan saling menyembuhkan. Apakah teori benar? Well, ternyata setelah gua cek di komik movie companion-nya, ternyata bukan, Pak ya. Karena kisah Carmine ini sudah ditunjukkan di komik Virgo Sparklings movie companion volume 1 yang berjudul Kilap, yang dimana di situ ceritakan bahwa Carmine ini dari keluarga yang berbeda dari si Riani ini, alias mereka itu bukan saudari kandung. Dan memang benar bahwa Carmine sendiri dengan kekuatan suara ini telah memengaruhi kedua orang kandungnya yang sangat abusive terhadap dirinya. Tapi ternyata ada kakak Carmine yang berusaha untuk melindungi adiknya dari kekejaman kedua orang tuanya tersebut. Setelah kejadian itu berlangsung, akhirnya Carmine ditemukan dalam sebuah lemari dan semua anggota keluarga itu ditemukan meninggal karena tragedi tersebut. Dan Carmine diamankan oleh seorang petugas kepolisian untuk dirawat ke panti asuhan untuk hidup di sana sebagai anak yatim. Nah, dari situlah awal Carmine menganggap dirinya sebagai orang yang spesial karena dia bisa memakai kekuatan barunya ini untuk menjadi seorang yang superior, dan dia berusaha untuk membuat semua anak-anak dan orang tua menjadi berlawanan sebagai bentuk pelampiasannya yang sudah dialami sejak kecil, Pak ya. Tapi ada sebuah teori baru yang mengatakan apakah jangan-jangan memang benar bahwa Carmine dan Riani adalah titisan dari Dewi Api. Nah, ini adalah teori yang sangat liar banget, Pak ya. Yang dimana kita tahu bahwa di film Sri Asih kemarin, Alana ini adalah seorang titisan yang dipilih oleh Dewi Asih untuk menjadi pemimpin dari para patriot yang ada di Nusantara untuk menghadapi ancaman yang berbahaya, yaitu Dewi Api dan semua panglimanya. Nah, kemungkinan di masa lalu, sejak Carmine dan Riani ini masih bayi, mereka sudah dipilih oleh Dewi Api untuk menjadi titisannya. Karena kita tahu bahwa Dewi Api ini belum bangkit seutuhnya. Jadi yang dibutuhkan adalah tubuh fisik yang sempurna. Maka dari itu kemungkinan Dewi Api ini mentransfer sedikit kekuatannya ini kepada Carmine dan Riani yang masih bayi, agar supaya ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka akan dengan mudah dirasuki oleh Dewi Api untuk menjadi tubuh barunya, alias wadah barunya, Pak ya, seperti itu. Tapi ekstra kekuatan yang Carmine dan Riani dapatkan dari Dewi Api ini berbeda, yang dimana kekuatan api ini lebih superior kepada si Riani sebagai Virgo. Sedangkan Carmine hanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang dengan suara yang ia miliki. Nah, ini tentu saja sama banget dengan sifat Dewi Api, yang dimana ini sudah terjadi di film Sri Asih kemarin saat Alana yang selalu tersulut emosi ketika dia dipengaruhi oleh Dewi Api untuk membunuh semua orang-orang yang ada di hadapannya. Kekuatan emosi inilah sama seperti Carmine, yang dimana kekuatannya bisa mempengaruhi orang lewat suara. Sedangkan Riani memiliki kekuatan api sejak kecil, yang dimana kekuatan ini sama seperti Dewi Api yang bisa membakar apa saja yang ada di hadapannya. Jadi kedua kekuatan ini setelah gua amati ternyata sama dengan sifat dan karakteristik dari Dewi Api itu sendiri. Makanya itu gue curiga kalau mereka berdua ini adalah titisan dari Dewi Api. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah, Pak ya, kalau misalkan teori benar seperti itu. Oke, kita balik ke adegan Stardom, yang dimana Carmine berhasil membuat semua orang-orang yang ada di Bandung itu menjadi chaos karena kekuatan suaranya yang membuat mereka menyerang orang tua mereka sendiri. Nah, kemudian Riani melawan Carmine dengan kekuatan api yang ia miliki untuk menyembuhkan mereka semua. Dan akhirnya Riani berhasil menyerang mereka dengan api biru yang ia miliki, yang dimana api biru ini ternyata bisa menetralisir dengan cepat orang-orang yang telah terkena pengaruh suara dari si Carmine ini. Seperti itu, Pak ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kekalahan Carmine di konser Stardom, akhirnya Riani yang sudah bari lemas ini ternyata mereka berusaha kalau ternyata punggung Riani ini mengeluarkan sebuah luka dengan bentuk urat-urat kegelapan. Nah, kalau kalian perhatikan lebih detail, kekuatan kegelapan ini sama seperti yang dimiliki oleh Carmine, yang sepertinya kekuatan ini
diserap secara nggak sengaja oleh kekuatan api dari si Riani, yang dimana jika Riani terus menyembuhkan semua orang-orang dengan api miliknya, maka kekuatan kegelapan itu akan masuk secara perlahan kepada tubuh Riani, yang dimana itu bisa membunuhnya. Jadi istilahnya apinya si Riani itu bukan menyembuhkan, melainkan api itu menyerap kekuatan kegelapan dari si Carmen, lalu ditampung ke dalam tubuh Riani dengan apinya. Wow, masuk akal sih menurutku sih dengan teori seperti ini. Tapi sekali lagi ini masih teori Pak ya, karena belum ada penjelasannya sangat fix dari comic movie companionnya, bahkan dari Joko Anwarnya sendiri Pak ya. So kita tunggu saja, oke? Nah akhirnya Riani setelah dia diberikan tenaga oleh semua orang, dia meneriakkan nama Virgo lewat speaker suara, sehingga semua orang-orang yang ada di sana pun menjadi sembuh karena hal tersebut. Nah banyak yang masih bertanya, bukannya Riani bisa menyembuhkan orang-orang tersebut hanya dengan apinya saja? Kok suaranya juga bisa? Nah sebenarnya petunjuk ini sudah ditunjukkan ketika Juna, itu adalah teman dekat dari si Leo ini, sudah terkena pengaruh dari si Carmen ini, dan dia memegang sebuah stereo di depan Riani ketika The Virgo sedang konser. Dan saat itu juga Juna baru sembuh dari pengaruh tersebut karena suara dari Riani sendiri yang didapatkan dari stereo yang ada di depannya. Jadi istilahnya itu ada sebuah adegan foreshadowing untuk di ending di mana Riani langsung meneriakkan nama Virgo dan membuat semua orang-orang yang mendengarkannya pun langsung sembuh dari pengaruhnya si Carmen ini Pak ya. Karena memang konser Stardom ini ditayangkan di seluruh Indonesia lewat sosial media YouTube secara live. Jadi tayangannya selama berjalan ini, Riani bisa menyalurkan suaranya supaya semua orang-orang yang ada di sana dan seluruh di Bandung ini bisa mendengarkannya dan menyembuhkan mereka semua. Lalu setelah itu ketika semuanya telah selesai dan Carmen sudah diamankan, akhirnya Riani dan ketiga teman ini diundang oleh River Bari yang merupakan seorang anggota DPR yang telah bekerjasama dengan Gundala di film pertama yang kemarin. Dan dia muncul di situ untuk mengundang Virgo Sparkling sebagai anggota dari Patriot, yaitu grup para jagoan Indonesia yang sedang mereka bangun. Tapi karena mereka pada berisik, akhirnya River Bari menyerahkan semuanya kepada Sancaka alias alter ego dari Gundala. Dan Cempaka juga muncul untuk mengobrol langsung bersama para personil Virgo Sparkling tentang undangan tersebut. Tapi ya tetap aja mereka semuanya berisik Pak ya. Tapi tapi kita udah tahu ya dari scene itu, kita udah tahu bahwa tujuan si Gundala dan Cempaka itu datang untuk mengundang Virgo Sparkling ini menjadi anggota dari grup Patriot yang sedang mereka bangun nih Pak ya. Tapi kita nggak tahu ya apakah ini adalah Patriot versi biasa atau Patriot versi Taruna, karena di komik aja Virgo itu adalah jagoan dari Patriot Taruna yang merupakan kumpulan para jagoan-jagoan lokal yang umurnya masih muda semua seperti Cempaka, ya dan segala macam banyak. Tapi kalau menurut gue mereka ini masuk ke Patriot karena ya kalau mereka fokusnya bercabang ke ada Patriot Taruna dan juga Patriot biasa, kayaknya nggak mungkin ada untuk Patriot Taruna ini. Jadi kemungkinan Patriot biasa inilah yang mereka bangun untuk membangun hype-nya agar supaya ketika mereka bisa diassemble, mereka udah gabung ke grup Patriot itu. Seperti itu mungkin biar bisa memudahkan plot cerita dan juga buat orang-orang yang awam bisa mengikuti Pak. Seperti itu mungkin ya, kita tunggu aja, oke? Nah sepertinya Patriot ini gue curiga mereka ini udah ada sejak Sri Asih dan Gundala muncul di tahun 2019 lalu. Dan ini kan jaraknya 2,5 tahun Pak ya. Apalagi sudah ada kehadiran dari si Godam yang sudah ditis di post credit scene Sri Asih yang menampilkan Awang dengan cincin Godam yang ia terima dari Bapak Kebenaran. Kalau kita udah bekerja di komiknya Pak ya, seperti itu. Jadi kayaknya Patriot ini sudah ada dalam kurun 2,5 tahun ini. Cuma tim jagoan ini masih belum diakui oleh pemerintah Indonesia. Bahkan mereka ini masih dalam bentuk tim superhero yang sangat rahasia seperti itu Pak. Jadi alias mereka ini masih tim vigilante lah. Dan gue yakin dalam 2,5 tahun ini pasti ada sebuah kisah yang akan diceritakan di jagat sinema Bumi Langit. Dan teori gue adalah kayaknya untuk series Tira dan film Gotham and Tira ini terjadi sebelum film Virgo and the Sparklings. Karena apa? Karena Gotham sudah kita lihat di post credit Sri Asih yang dimana Awang sudah menambahkan cincin Godam beberapa bulan setelah kejadian di Sri Asih. Dan untuk Susi alias Tira ini sudah menjadi vigilante wanita yang paling brutal dengan kekuatan 9 naganya. Dan juga udah ditis di first looknya di Disney Plus Hotstar Pak ya, seperti itu. Jadi sepertinya timeline di Virgo ini adalah yang terakhir. Dan kemungkinan kisah Cempaka ini juga akan dihadirkan di jagat sinema Bumi Langit untuk menjelaskan bagaimana asal-usulnya, bagaimana ceritanya, dan bagaimana bisa dia itu udah bertemu dengan Gundala dan kelompok rumah perdamaian yang dipimpin oleh River Bari ini. Nah kok bisa? Padahal di film pertama Gundala ini belum bertemu dengan si Cempaka sama sekali, hanya dengan Sri Asih doang.
Makanya ini gua butuh penjelasan kenapa kok bisa Gundala dan Cempaka ini bisa bertemu, padahal kita belum melihat mereka di film sebelumnya. Itu yang menjadi masalah, Pak. Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya Cempaka ini adalah seorang jagoan lokal yang pertama kali diciptakan oleh R.A. Kosasih, yang beliau juga sudah pernah membentuk sebuah jagoan lokal juga yang bernama Sri Asih pada tahun 1974, yang dimana Cempaka ini adalah seorang perempuan yang kehidupannya berada di sebuah hutan dan dia itu berteman dengan para hewan, dan tujuannya adalah menjaga hutan itu agar aman dari serangan para pemburu yang berusaha memburu hewan-hewan liar di sana, dan juga dia menjaga perdamaian suasana hutan dengan sangat asli. Ya literally itu kayak Tarzan versi ceweknya ya, seperti itu sih. Nah, ciri-ciri kostumnya adalah dia mengenakan sebuah pakaian loreng macam tutul, serta dia juga sering membawa sebuah berbagai macam senjata seperti pisau, tombak, dan juga berbagai macam alat-alat pemburuan dari zaman-zaman kuno, Pak ya, seperti itu. Nah, Cempaka sendiri dalam jagat pusakanya, yaitu sudah memiliki 2 komik aja sebagai debut pertamanya, yaitu di komik Cempaka Istana Kubur dan juga komik Cempaka di Lembah Maut yang sama-sama dirilis pada tahun 1974. Ya, gua harap kasih kisah Cempaka ini bisa diadaptasi di versi Jagat Cinema Bumi Langit, karena gue pengen tahu nih Cempaka di versi Jagat Cinema seperti apa. Apalagi aktrisnya itu adalah si Vanessa Priscilla, Pak, seperti itu. Anjir, gue pengen tahu apakah si Cempaka ini bisa itu versi ceweknya. Wah, anjir, gila. Gue pengen tahu karena kita udah lihat bahwa Vanessa Priscilla kan dia kan udah pernah main di film romansa, film-film yang ya literally Indonesia banget lah, romansa, drama ya. Tapi di film action superhero gue belum tahu, gue belum pernah melihat dia main di film action. Gue pengen tahu, apalagi dia sebagai jagoan utamanya, Pak. Gue pengen tahu seperti apa hasilnya, anjir. Oke, dalam post credit scene Virgo Sparkle kita sudah melihat di mana Carmine ditahan di sebuah kamar yang bentukannya seperti rumah sakit penjara. Dan ketika Carmine dalam posisi tertahan, wajahnya tertutup oleh sebuah kerangkeng yang model kerangkengnya hampir mirip seperti yang pernah dipakai oleh si Kiwi Lawu ketika dia akan dibaikkan oleh Gazul di film Gundala kemarin. Nah, setelah kerangkeng itu terbuka dengan sendirinya, akhirnya Carmine menghadap ke sebuah pintu di hadapannya dan dia tersenyum melihat sosok yang ada di hadapannya. Kemudian dia langsung pergi dari sana dan akhirnya filmnya berakhir dengan pertanyaan, siapakah yang membebaskan Carmine ini? Kalau dari analisa gua ya, sepertinya ada 3 kandidat yang gua curigai bahwa mereka lah yang membebaskan Carmine dari penjaranya. Yang pertama adalah Pengkor, yang kedua adalah Gazul, yang ketiga adalah bocah Atlantis yang dimana itu adalah merupakan salah satu dari Panglima Dewi Api di versi Jagat Cinema Bumi Langit. Kita mulai dari yang pertama. Gue curiga orang yang membebaskan Carmine ini adalah Pengkor. Nah, kok bisa Pengkor? Karena kita tahu bahwa Pengkor ini latarnya adalah seorang anak yatim juga, dan dia juga adalah pemilik semua panti asuhan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan pasukan anak-anak Pengkor ada di mana-mana. Jadi kemungkinan saat Carmine akan diamankan, Pengkor lah yang memfasilitasi penjara tersebut untuk mengkamuflase ke publik bahwa Carmine telah diamankan. Padahal aslinya Pengkor ini akan memanfaatkan si Carmine ini untuk menjadi salah satu pasukannya, dan dia akan dimasukkan ke dalam salah satu pasukan anak bapak sebagai senjata untuk menyerang berbagai macam patriot-patriot yang sudah bermunculan, terutama dengan Gundala, baik karena Pengkor ini adalah villain utama dari si Gundala, seperti itu ya. Dan ini juga seperti dikabarkan oleh si Joko Anwar sendiri lewat Twitter Space Jagoan Kancil untuk pembahasan Virgo Sparkle ya. Dan beliau mengatakan bahwa yang membebaskan Carmine ini sebenarnya adalah sang pemilik panti asuhan alias Bapak, yang dimana julukan Bapak ini kita tahu bahwa ini adalah julukan dari si Pengkor. Nah, apakah jangan-jangan Pengkor lah yang membebaskan Carmine ini dari penjaranya, atau mungkin Joko Anwar ini hanya menipu kita semua? Well, kita tunggu saja, Pak ya. Mungkin plot twist ya di kedepannya. So, kita tunggu saja, oke? Yang kedua, kemungkinan yang membebaskan si Carmine ini adalah Gazul. Kenapa Gazul yang bisa membebaskan Carmine ini? Nah, seperti kita tahu bahwa di film Virgo Sparkling, Gazul ini nggak muncul sama sekali. Nah, pertanyaan sekarang, kemanakah dia? Kemungkinan dia itu hanya sebagai orang yang mengawasi gerak-gerik Virgo Sparkle dan juga Scorpio Sister untuk memahami konflik yang dihadapi. Dan perhatian utama Gazul ini adalah Carmine yang memiliki potensi sebagai ancaman untuk para patriot di seluruh Indonesia. Maka dari situlah ketika Carmine udah ditahan, maka Gazul lah yang memasukkan Carmine ini ke dalam sebuah fasilitas tersebut untuk dimanfaatkan agar menjadi anak buahnya untuk membantunya memainkan panglima-panglima Dewi Api yang selama ini kita curigai yaitu adalah kelawar hitam, karena kelawar hitam ini berhubungan banget dengan suara, dan Carmine juga punya kekuatan yang berhubungan juga dengan suara. Apakah jangan-jangan Gazul ini akan memanfaatkan si Carmine ini untuk memainkan Panglima Dewi Api selanjutnya, yaitu kelawar hitam, dengan menggunakan suara yang ia miliki? Seperti itu, Pak. Jadi well, Carmine ini hanya dimanfaatkan doang, sama seperti Gazul pernah memanfaatkan si Pengkor ataupun si
Prayogo di film si Asi kemarin Pak ya, seperti itu. So mungkin baik karena ya kita ikut aja treatment si Gasul dari awal sampai akhir bagaimana dia itu hanya orang yang memanfaatkan Philly utama agar dia bisa membangkitkan satu Panglima Dewi Api. Dan juga kalau dipisahkan timeline Virgo adalah 2,5 tahun, anggap aja semua Panglima ini udah dibagikan. Salah satunya ada di film Godam Mentira, yang dimana yang pakai itu kemungkinan adalah bocah Atlantis sebagai villain utama Godam. Dan ini juga ada di versi komik lamanya Pak ya. Dan juga di Celestira yang kemungkinan panglima yang pakai itu adalah Ratu Pantai Selatan. Nah kemungkinan di film Virgo ini yang tersisa adalah Kelawar Hitam. Dan nah sebenarnya istilah Kelawar Hitam ini sudah ditunjukkan di kaosnya Monica yang memakai kaos bertuliskan Kelawar Malam. Yang ini sudah merujuk kepada Kelawar Hitam itu sendiri. Tapi bisa jadi enggak, melainkan mungkin akan mengarah kepada sosok jagoan muda yang lain, yaitu Kalong, yang sampai sekarang masih menjadi rumor apakah dia akan dibuat ke dalam jaga sinema atau tidak Pak. Nah seperti itu, karena belum ada project atau belum ada announcement cast yang resmi itu belum ada dari pihak Bumi Langit ya Pak. So kita tunggu saja ya. Tapi yang jelas kemungkinan Gazula yang sudah membebaskan Carmen dari kurungannya. Yang terakhir kemungkinan yang membebaskan Carmen ini adalah bocah Atlantis. Nah ini adalah teori yang paling liar dan menurut gue ini masuk akal banget, karena kita tahu bahwa bocah Atlantis ini memiliki kekuatan telekinesis, yaitu sebuah kekuatan yang bisa menggerakkan benda-benda apa saja dengan jarak jauh. Nah kita bisa melihat ketika Carmen dibebaskan, kerangkeng yang ada di wajah ini terlepas diri. Kemungkinan ini dari kekuatan telekinesis dari bocah Atlantis, yang dimana dia disuruh oleh Gazul untuk membebaskan Carmen yang akan dia manfaatkan untuk menjadi pengikutnya. Dan ini juga jadi easter egg bahwa bocah Atlantis sudah bangkit di film Godam Mentira nanti, yang dimana timelinenya adalah sebelum film Virgo and Sparkle sendiri. Apakah ini benar? Well, kita nantikan konfirmasi dari pihak Bumi Langit dan juga Joko Anwarnya Pak ya, seperti itu. So itu aja yang bisa kita breakdown dan beserta ending dari film Virgo and Sparkle. Setelah sebentar lagi bakal hadir Celestira yang akan menjadi project keempat dari jaga sinema Bumi Langit. Kita nantikan saja kisah Tira sang vigilante lokal yang brutal di Bumi Langit ini seperti apa di versi jaga sinemanya. Dan series ini akan tayang di Disney Plus Hotstar mendatang dengan berjumlah 8 episode. So kita nantikan saja Pak ya, oke? Dan juga Pak, di tanggal 25 Maret nanti kita akan bisa rewatch kembali film Sri Asi yang sudah ditulis oleh Disney Plus Hotstar. So itu aja mengenai video breakdown dan penjelasan ending untuk film Virgo Sparkle. Nah sekarang kalian, kalau kalian punya teori atau detail yang kalian temukan di film Virgo Sparkle ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya Pak ya, oke? Itu aja mengenai video kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mengirik dan mengirimkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!